bagaimana kami ingin berbuat melestarikan sungai dan juga sekaligus untuk memanfaatkan sungai untuk kegiatan transportasi dan juga kegiatan untuk pariwisata gitu ya. Berdiam diri bukan prinsip hidup saya. Mengabdi untuk negeri ini minimal di lingkungan kita sendiri adalah sebuah pengabdian sejati. Saya tidak bisa melihat lingkungan saya dengan kondisi memprihatinkan. Saya sejak kecil sudah terbiasa bersahabat dengan alam gitu ya. Saya suka bertualang ke pegunungan, ke hutan, dan juga saya suka menjelajah sungai-sungai baik di kota Banjarmasin maupun sungai-sungai di pegunungan. Nah, Banjarmasin alhamdulillah dijuluki kota 1000 sungai. Memang daya tarik wisata Banjarmasin ini dari sungai. Ada 102 sungai di kota Banjarmasin. Nah, sungai-sungai ini yang anugerah Allah ini kita jaga, kita rawat, dan kita peliharakan agar sungai ini bisa tetap berfungsi untuk menampung, menyimpan, dan mengalirkan air gitu ya. Nah, masyarakat Banjar yang berdiam di kota Banjarmasin ini biasanya mendirikan rumah di tepian sungai. Nah, kadang-kadang sungai itu diokupasi oleh bangunan tersebut, dan masyarakat juga ada dan bahkan banyak yang membuang sampah ke sungai. Nah, yang ini kami dari komunitas masyarakat peduli sungai Kota Banjarmasin yang dikukuhkan oleh Wali Kota Banjarmasin tahun 2015 dari berbagai komunitas, bagaimana kami ingin berbuat melestarikan sungai dan juga sekaligus untuk memanfaatkan sungai untuk kegiatan transportasi dan juga kegiatan untuk pariwisata gitu ya. Dan juga sungai masih digunakan masyarakat setempat untuk kebutuhan hidupnya gitu ya. Karena gaya hidup orang Banjarmasin ini, orang Banjar utamanya, dekat dengan sungai. Jiwa ini berontak, saya harus melakukan sesuatu. Banjarmasin harus bersih. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Saya memiliki prinsip berbakti dan mengabdi. Sejak kecil, saya dididik untuk peduli terhadap sesama dan lingkungan. Kami dari komunitas bersama Pemko Banjarmasin, bagaimana caranya sungai-sungai ini kita jaga, kita rawat. Kami melakukan aksi-aksi bersih-bersih sungai, sekaligus kami berkampanye bagaimana melestarikan sungai, juga mengedukasi kepada masyarakat yang berdiam di pinggiran sungai, agar sungai ini jangan lagi diokupasi, dijajah. Seolah-olah sungai itu adalah tanah tak bertuan. Dia adanya bangunan yang nyata-nyata di badan sungai, dan juga sungai bukan tempat sampah. Nah, kami dari komunitas masyarakat peduli sungai Kota Banjarmasin yang anggotanya sekitar 60 orang melakukan giat juga ke sekolah-sekolah, sekolah dasar maupun SMP. Kita berdialog gitu ya sama anak didik tersebut supaya mereka bukannya sekadar pecinta lingkungan, juga mereka jadi pejuang lingkungan agar sungai-sungai ini tetap bersih. Ya, itulah pengabdian kami dari masyarakat peduli sungai Kota Banjarmasin, tetap komitmen memelihara sungai. Sebagai putra Banua bersama rekan-rekan komunitas peduli lingkungan, saya tidak henti berupaya membangun mimpi masyarakat. Mimpi kami untuk memiliki lingkungan bersih. Kendati banyak tantangan dan hambatan,
tak pernah menjadi kendala untuk menyuarakan kebaikan kepada masyarakat. Lingkungan kita juga memerlukan nafas hidup. Sungai. Nah, pada saat ini kami sedang bersama Ketua RT, Ibu Lurah, bagaimana membersihkan sungai, anak-anak sungai yang sudah dulunya 4 meter, sekarang ini tinggal 1 meter. Kiri, kanan, dapur rumah hampir bersentuhan. Nah, kita bersihkan. Nah, kadang-kadang kami komunitas ini melakukan aksi bersih-bersih, tapi juga kami mintakan kepada masyarakat setempat gitu ya, juga melakukan bersih-bersih, karena mereka yang berbuat, mereka harus bertanggung jawab terhadap sungai yang mereka okupasi selama ini. Tapi kendala juga, ada beberapa rumah ngotot tidak ingin dibongkar lantainya. Kami mengalami kesulitan untuk mengangkat lumpur dan mengangkat sampah yang ada di permukaan maupun yang sampah terendam di badan sungai. Tapi kami tetap jalan terus. Dan juga tahun lalu kami membentuk juga komunitas Teratai Banjarmasin. Ya, supaya sungai yang ada di Kota Banjarmasin ini terlihat cantik juga. Kita berikan tanaman teratai, tanaman air. Ya, kami sudah waktu Hari Lingkungan Hidup, kami sampai 4 kali Sabtu melakukan bersih-bersih sungai dan bersih-bersih dan menanami teratai. Saya bermimpi Kalimantan Selatan juga bisa memiliki taman nasional seperti provinsi lain di Indonesia. Semoga bisa terwujud. Berbuat sesuatu untuk daerah saya adalah bentuk dedikasi, kendati sudah tidak lagi muda. Di sisa usia ini, saya ingin bermanfaat untuk sesama. Pasang surut ini, otomatis bajunya bagus. Hutan alam primer ini kita jaga bersama-sama, karena hutan, pohon-pohon besar itu merupakan tandon air gitu ya. Apabila di hulu sungai tersebut rusak, maka nanti akan berdampak terhadap banjir besar yang berada di hilirnya. Itu kegiatan dari Forum Komunitas Hijau Kota Banjarmasin. Dan juga kami Forum Komunitas Banjarmasin bersama berbagai macam komunitas juga sedang berjuang mengkampanyekan dan bahkan mendesak kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar ada juga Taman Nasional di Kalimantan Selatan. Letaknya di Pegunungan Meratus. Ini bukti komitmen pemerintah bersama masyarakat untuk mewarisi hutan alam primer kepada anak cucu kita gitu ya. Nah, itu yang sangat kami perjuangkan. Karena apa? Di Kalimantan Tengah ada 3 taman nasional, Kalimantan Barat ada 3 taman nasional, di Kalimantan Timur ada 1, Kalimantan Utara 1, cuma Kalimantan Selatan saja yang belum ada. Ya, semoga dengan adanya taman nasional ini, jadi ini akan betul-betul mewarisi alam untuk anak cucu kita. Selain itu juga kita mendukung upaya pemerintah melalui program Revolusi Hijau melakukan penanaman pohon di lingkungan tempat tinggal kita, di lahan-lahan kritis yang tiap tahun produksi bibit pohon. Program Revolusi Hijau Kalimantan Selatan sebanyak 3 juta bibit pohon. Kita turut membagikan bibit-bibit pohon tersebut, dan juga kita ikut mengkampanyekan, bahkan kami ikut juga melakukan penanaman bibit pohon tersebut. Membangun Banua melalui penyadaran kepada masyarakat bahwa lingkungan ini memerlukan kita. Kita pun sebaliknya sangat memerlukan ekosistem lingkungan yang bersih dan sehat. Saya memiliki teman-teman yang hebat. Kami yakin
apa yang menjadi tujuan kita membangun Bandua yang bersih dan sehat dapat terwujud. Kita ini kan hidup tidak bisa terlepas dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Ya, jadi itu merupakan rumah besar kita. Jadi kita berharap pelestarian lingkungan ini selain tugas pokok dari pemerintah dan juga pengabdian dari berbagai komunitas lingkungan, kita berharap kepada kita semua agar betul-betul menjaga alam rumah kita sendiri. Ya, tentu ini kesadaran kita sejak dini. Ya, pentingnya kita merawat alam tempat tinggal kita sendiri supaya kita terhindar daripada bencana. Bumi kita semakin panas gitu ya, karena banyaknya gas buang CO2 dan juga semakin tergradasinya kawasan-kawasan hijau di lingkungan kita. Jadi kita ayo bersama-sama pemerintah, masyarakat, dan komunitas, dan juga para ahli, kita menjaga, merawat alam.